Ya, salam, salam Salam, Pak Benja. salam pacar. Oke, Apa bagaimana? kabarnya? Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Benja sudah meluangkan waktu dan sebelum hari ini saya melakukan supervisi coaching untuk supervisi akademik. Sebagai awal nanti teacher saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk teacher Benja. Jadi seperti yang kemarin kita bicarakan bahwa nanti kita akan lakukan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang nanti akan membantu guru untuk mengembangkan atau kemampuannya meningkat untuk mengelola proses pembelajaran seperti itu. Dan untuk supervisi ini nanti dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pra observasi yang sedang kita lakukan ini. Terus nanti teacher Benja akan ada di dalam kelas dan melakukan pembelajaran, nanti saya akan amati, dan setelah itu ada yang namanya pasca observasi. Nah, ini obrolan kita hari ini adalah tahapan awalnya yaitu pra observasi. Nah, dalam obrolan ini teacher, saya ingin tanyakan kepada teacher, kira-kira nanti di dalam pembelajaran itu apa tujuan atau apa yang diharapkan oleh teacher Benja nanti setelah melakukan proses pembelajaran ini. Oke. Baik ya, jadi yang menjadi harapan dari saya dalam supervisi kali ini saya bisa memperoleh pengetahuan yang lebih dari tentang kompetensi saya sebagai guru. Hari ini sebagai guru juga dan juga khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya mau terapkan kelas. Jadi ini ada proses pembelajaran berdiferensiasi ya yang ingin teacher Benja terapkan di dalam kelas nanti. Iya, benar sekali. Gitu. Nanti adakah tujuan pembelajaran yang ingin teacher Benja capai apa? Mungkin sudah ada gambarannya yang ingin dicapai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya sudah rancang, saya sudah desain, Pak. Ya. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis dan mengidentifikasikan hal-hal penting atau butir-butir penting dari video yang saya ini putarkan untuk mereka mengamati. Dalam materi cerpen lebih khususnya. Lebih ke cerpen ya? Iya, cerpen. Berarti nanti ada video, terus ada penjelasan materi dan juga ada dalam diskusi kelompok. Iya, benar sekali. Nah, dari teacher Benja sendiri kira-kira dalam pengembangan ini apa harapan yang teacher Benja capai? Ya, jadi yang menjadi harapan dari saya pengembangan ini untuk dicapai itu dapat mengakomodir kebutuhan murid itu yang paling pertama dan sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru juga. Iya, berarti lebih mengakomodir karena tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi itu kan kebutuhan murid berbeda-beda. Iya. Oke, luar biasa ya teacher Benja. Nah, nanti untuk melakukan pembelajaran ini kira-kira strategi apa yang sudah teacher Benja siapkan untuk nanti lakukan, nanti tinggal aksinya? Jadi strategi yang saya rancangkan ini Pak, saya menggunakan metode berdiferensiasi. Oh iya. Itu. Baik. Oke. Berarti memang nanti dirancang betul-betul untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik dan juga berarti di dalam kelas itu pasti kebutuhannya berbeda-beda dengan gaya belajar juga yang berbeda-beda ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, apa yang akan dilakukan nanti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Iya. Itu ada beberapa hal yang saya akan lakukan Pak. Nah, yang pertama saya akan melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan. Iya betul. Di sini juga supaya mengetahui gaya belajar siswa. Iya, betul. Jadi dari hasil asesmen awal itu guru bisa mengetahui anak yang punya kemampuan lebih, anak yang punya kemampuan di bawah. Itu seperti itu. Jadi dari berdasarkan hasil asesmen itu kita bisa memilah betul. Materi gaya belajar anak ini lebih kepada yang mana, konten atau produk atau apa. Betul. Seperti itu Pak. Jadi
mereka akan dibagi ke dalam kelompok. Kelompok. Misalnya anak yang apa itu masuk dalam tahap proses. Iya. Karena itu dalam berdiferensiasi itu kan ada produk, konten, dan proses. Tiga itu. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah itu akan melakukan pembinaan secara khusus. Artinya dengan tingkat materi yang rendah juga. Sedangkan anak yang punya kemampuan di atas itu diberi tantangan atau tugas tugas tambahan seperti itu supaya bisa memotivasi mereka terus belajar. Jadi ini sangat, menurut saya Pak, ini sangat bagus. Luar biasa. Nanti kita tunggu ya nanti di Excel-nya, jadi ada identifikasi, terus ada analisis juga kesiapan belajar ya. Iya. Luar biasa teacher. Jadi nanti di dalam asesmen diagnostik itu yang nanti teacher Benja akan buat untuk membuat kelompok ya, sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Luar biasa. Di samping itu nanti juga saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi berbasis konten. Konten itu seperti yang saya tadi, video dan juga ada poster atau semacam gambar yang sudah didesain, karena jujur di kelas itu kan ada media pembelajaran seperti TV, LCD yang kita pakai, Pak, itu sangat membantu. Jadi nanti ada video di dalam kontennya, ada tampilan video, di prosesnya nanti anak-anak ada dalam diskusi kelompok. Iya, betul. Saya rasa ini nanti akan sangat menarik ya teacher ya. Nanti, dan saya rasa juga bahwa nanti ini akan betul-betul memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang mana kan kita tahu bahwa gaya belajar juga berbeda, kesiapan mereka juga berbeda ya Pak Benja ya. Oke. Baik, selanjutnya nanti apakah teacher membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Apakah ada orang yang terlibat atau orang-orang yang membantu teacher Benja? Jadi memang dalam pembelajaran ini Pak, itu sangat membantu kerjasama dari rekan-rekan sejawat itu dalam saat kita melaksanakan pembelajaran ini. Jadi tentu saya membutuhkan bantuan di sini Pak, dari teman-teman, dari teman-teman sejawat. Jadi harapan saya nanti teman-teman sejawat itu dapat membantu untuk sharing atau tukar pengalaman, strategi, metode pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Karena saya yakin bahwa teman-teman ada yang betul sekali. Terima kasih Pak Benja. Jadi tadi juga Pak Benja sudah jelaskan dari tujuan, rencana, terus strategi pembelajaran. Nanti semoga apa yang sudah Pak Benja siapkan tadi atau upayakan nanti betul-betul dapat memenuhi kebutuhan murid, dan tujuan pembelajaran yang tadi Teacher Benja juga sampaikan di awal juga bisa terlaksana baik dan sukses ya Teacher Benja di dalam nanti supervisi. Amin. Terima kasih Pak buat motivasinya. Siap. Nanti saya tunggu ya. Jadi mungkin pembicaraan kita untuk sampai sini untuk observasi kita Teacher Benja, dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Nanti semoga nanti di supervisi semuanya berjalan. Iya, mohon doanya Pak supaya saya bisa sukses. Salam teacher, terima kasih. Halo. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Pak Benja, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Oke. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, oke. Puji Tuhan kalau semua sehat, Pak juga sehat dan luar biasa. Itu semua karena cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus. Untuk memulai segala aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita harus mengawali dengan doa supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan doa ini saya minta kesediaan dari Daniel. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini lagi, dan sekarang kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan berkati kami dan kami semua agar kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Daniel. Apakah semua hari ini hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir?
Apa ada informasi? Sakit. Ya, kita doakan semoga mereka bisa cepat sembuh ya. Pak cek kehadiran dulu ya. Abigail Dami, Hadir Pak. Alicia Surya, Hadir Pak. Anya Bire, Hadir Pak. Aprilia Jacob, Hadir Pak. Axel Karipui, Hadir Pak. Daniel Nuhitu, Hadir Pak. Delano Sadu, Hadir Pak. Dea Tade, Hadir Pak. Enggar Loni Kene, Hadir Pak. Gilbert Fernando, Hadir Pak. Gracia Ma, Hadir, Bronya Bahagia, Hadir Pak. Hilary Mondi, Hadir. Janet Ole, Hadir Pak. Jeremy Paulus, Hadir Pak. Joanna Rona, Galista Tambatu, Hadir. oke. Kesia Rohimone, Hadir Pak. Kiria Mesak, Kiri Son Mesak, Hadir Pak. Marcela Prisilia, Hadir Pak. Rexi Bari, Santalum Aula, Hadir Pak. Hilario Tuai, Hadir Pak. Jental Mula. Terima kasih semua sudah hadir, dan dua orang yang tidak hadir ini kita doakan supaya mereka cepat sembuh ya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin siap? Siap. Ya, Pak mau tes konsentrasi. Apakah siap belajar hari ini? Semua ayo berdiri. Yuk, Hadir. Tangan semua ke atas. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi kalau Pak bilang putar jari, kalian ikut. Kalau saya bilang stop, stop ya. Oke. Kita mulai ya. Putar jari. Stop. Stop harus kepal tangan. Oke, kita ulang. Putar jarinya. Stop. Di belakang masih ada. Oke. Oke, kita guling-guling tangannya. Saya bilang guling-guling tangannya, stop. Guling-guling tangannya, stop. Oke. Kita coba ya. Guling-guling tangannya, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, stop. Oke, tepuk tangan semua. Luar biasa ya. Oke. Kita masuk pada awal pembelajaran kita hari ini. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apa? Teks prosedur ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran teks cerpen. Di sini siapa yang pernah membaca cerpen? Oke, ini semua kalian sudah pernah membaca ya? Alicia, cerpen apa yang pernah Anda baca? Banyak, salah satunya yang saya baca itu Kanisa dan Boy. Kira-kira hal penting apa yang Anda dapat ketika Anda membaca cerpen tersebut?
pesan moral. Iya. Pesan moral kita harus menjadi pribadi yang baik. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan buat. Ini siapa tadi? Santa Lumum. Cerpen apa yang Anda pernah baca? Saya pernah baca itu satu kisah tentang ada anak yang mencari jati. Dari situ saya belajar bagaimana kejujuran dari seorang anak itu. Iya. Jadi hal penting yang Santa Lumum dapat di sini adalah kejujuran. Oh, kita tepuk tangan buat Santa Lumum. Di kelompok bagian sini, siapa yang pernah mendengar cerpen? Ya, silakan. Kirim cerpen apa yang pernah Anda dengar? Cerpen sudah Pak. Bagaimana? Ya, coba Anda ceritakan. Itu cerpen karya Sobabita Husetia, diceritakan oleh guru bahasa Indonesia saya untuk teman-teman sekelas. Luar biasa. Kira-kira apa hal penting apa yang Anda dapat dari cerpen tersebut? Dari cerpen tersebut, saya belajar tentang kerja keras dan perjuangan serta kasih sayang orang tua. Luar biasa. Aprilia, Menurut saya pernah mendengarkan dari sebuah video dari online yaitu si gadis pemalas dan si gadis rajin. Yang saya dapat itu bahwa kita itu harus rajin melakukan aktivitas itu. luar biasa. Kita tentang Nah, masih ada lagi? Di sini siapa yang pernah menulis cerpen? Ada. Selain membaca, selain mendengar, pernah menyimak cerpen. Kalau pernah tetap menulis? Aprilia? Belum juga. Aprilia itu hebatnya tulis puisi. Oke. Jadi membaca cerpen, mendengar cerpen, ketika kita menyimak orang menceritakan sesuatu itu ada hal yang sangat luar biasa. Kira-kira manfaat dari kita membaca cerpen ini apa menurut kalian? Ya, silakan. Dari cerpen itu kita bisa belajar beberapa hal kehidupan yang bisa disampaikan dengan lebih lembut kepada anak. Mengenai kehidupan yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Yang luar biasa ya. Nah, jadi yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk pada materi cerpen. Tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerpen itu cerita pendek ya. Jadi dengan kita membaca cerpen, kita bisa mengetahui tentang watak karakter orang lain dan nilai-nilai kehidupan yang tercatat di dalam cerpen tersebut itu kita bisa ambil dan kita menjadi pribadi juga yang lebih sabar. Contohnya teman kalian kira bilang tentang perjuangan kerja keras dari seorang ibu atau seorang nenek untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ada banyak nilai-nilai kehidupan yang tertera di dalam sebuah cerpen ketika kita membaca atau menyimak sebuah cerpen. Nah, kita masuk pada inti pembelajaran kita hari ini adalah menjadi tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, atau kesan yang akurat dari teks cerpen yang disimak. Jadi hari ini kita masuk pada tahap menyimak. Nanti Pak akan tayangkan video tentang sebuah cerpen, lalu kalian akan mengevaluasi informasi yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut. Kalian nanti dibagi dalam kelompok, kalian kerja kira-kira apa temanya, hal apa yang disampaikan dalam cerpen tersebut. Pak juga sudah siapkan LKPD-nya untuk kalian kerja dalam kelompok. Namun sebelum kalian
kerja LKPD-nya. Kita nonton dulu videonya. Silakan simak dengan baik ya. Iya, oke, kalian sudah simak ya. Seriusan? Oke. Jadi sekarang kalian silakan duduk dalam kelompok. Nanti kalau ada yang tadi simaknya kurang baik atau lupa, kalian bisa scan ulang barcode yang ada di LKPD ini menggunakan HP kalian, lalu kalian ingat kembali. Bisa toh? Ya. Iya. Oke, silakan kerja. Waktu diskusinya mulai dari sekarang. Nama nanti tulis di sini. Setelah itu baru kalian bisa langsung desain di Canva atau di PowerPoint bisa. Nanti sebentar itu terus ke internet. Ya. Harus kerja seperti biasa. Kalian kirim video, lalu kalian maju untuk presentasi. Oke, silakan kerja 20 menit dari sekarang. Oke, silakan kerja. Kalau tadi ada yang lupa bisa scan barcode-nya kembali baru. Ya, bisa. Kalian buat dulu PPT-nya. Buat dulu PPT-nya. Tidak apa-apa, lalu nanti saling buat tulis di luar juga boleh. Mau kalian sepakat nama kelompok kalian apa, terserah kalian. Ya, nanti presentasi nanti bisa buat kayak biasa Aprilia buat juga boleh. Ada tulisnya, ada pastinya.
di KPD-nya ya. Sudah. Ini saya komunikasinya. Waktu diskusi tinggal 15 menit lagi ya. Kalau ada kelompok yang sudah selesai, bisa dikirim ke saya atau ke Igo supaya bisa tampilkan di layar untuk bisa presentasi ya. Kamu bisa menulis jawabannya. Tidak boleh. Keren, sudah. Siapa yang desainnya?
jahit tadi itu sesuaikan. Kalian bisa langsung desain di situ. Jadi kalian bisa langsung desain di aplikasinya supaya lebih mudah kan. Aprilia dan kawan-kawan aman? Enggak? Lagi ya. Kalian punya sebenarnya semua sudah.
Ini desain saya. Kalau berdiskusi tinggal 5 menit lagi ya. Kelompok yang sudah bisa pilih di Pak Isya atau di Ibu ya. Pokoknya sudah bisa. Ya. Oke. Kelompok selesai. Waktunya tinggal 3 menit ya.
Kelompoknya ini kalau sudah kok bisa ke depan, bisa masuk ke sini. Kirim di saya, sudah, sudah. Kelompok yang sudah selesai bisa sudah. Oke, bisa kirim di saya. Ya. Oke, waktu diskusi selesai. Sudah. Coba kirim di Igo. Bisa? Sudah bisa buka di sini. Oke, kita akan masuk pada tahap presentasi atau pemaparan kelompok dan kelompok anggrek. Igo, saya minta kesediaan Igo untuk memperhatikan di depan. Ya, oke. Oke, kita akan saksikan penampilan dari kelompok anggrek. Kita tepuk tangan dulu. Siap-siap memang kelompok yang sudah selesai. Agak maju lagi. Misalkan jangan pilih slide-nya. Video yang berkaitan dengan saya Alex Iwan dari Jeremy Paulus. Di sebelah sana ada
kirim mesej dan serba boleh. Yang pertama, tema apa yang terkandung dalam teks tersebut? Tema yang terkandung adalah perjuangan dan persahabatan. Unsur kedua, siapakah tokoh utama dalam teks tersebut dan bagaimana pula karakternya? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah Tania adalah nama dari karakter utama pada cerita tersebut. Tania memiliki watak menghargai keputusan Vina sebagai sahabat. Selanjutnya nomor 3, siapa saja tokoh yang kamu sukai berdasarkan teks cerpen tersebut? Jelaskan alasannya. Jawaban kami adalah tokoh yang kami sukai adalah yang pertama Tania. Kami menyukai Tania karena dia masih berteman dengan Vina meskipun memiliki kendala jarak dikarenakan mereka bersekolah di sekolah yang berbeda. Setelah itu yang kedua ada Vina. Kami kagum dengan kepintaran dan betapa kreatifnya Vina dalam merawat anggrek yang lain. Nomor yang keempat, menurutmu hal menarik apa saja yang kamu temukan dalam teks tersebut? Hal menarik yang kami temukan adalah betapa eratnya persahabatan yang dimiliki Tania dan Vina meskipun mereka pergi ke sekolah yang berbeda. Nomor yang kelima, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu menjadi tokoh Tania ketika melihat Vina pingsan? Jikalau kami menjadi Tania, kami akan mengabari orang tua Vina dan mencari pertolongan sehingga Vina bisa mendapatkan fasilitas dan pertolongan yang terbaik. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada teman yang ingin bertanya? Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Aprilia. Ada? Silakan serta dulu. Boleh tolong kembali ke slide. Tema yang terkandung dalam cerpen tersebut ialah perjuangan dan persahabatan. Mungkin maksud pertanyaannya alasan ya. Alasan kalian memilih. Pertama tema Oke, perjuangan. Menurut kami, tema perjuangan bisa mendeskripsikan betapa erat persahabatan dan perjuangan yang harus Vina dan Tania lakukan untuk mempertahankan persahabatan mereka meskipun mereka pergi ke sekolah yang berbeda. Seperti bisa contohnya pada cerpen tersebut, Vina dan Tania selalu berjuang untuk bisa bermain bersama-sama saat mereka pulang. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaan lain, silakan. Jika kalian jadi anak dan dimaksud sekolah kalian menggunakan kira di sekolah yang berbeda dengan kalian. Menurut pendapat kelompok kami sangat setuju dengan sikap Vina karena Vina memprioritaskan pendapat dari keluarganya karena menurut kami apa yang diinginkan oleh orang tua ialah yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan. Terima kasih. Silakan. Jika kalian berada di posisi kamu, maka setelah kejadian Vina tertimbun anggrek bulan tersebut, kira-kira apa alternatif atau pengganti dari yang akan kalian gunakan untuk menggantikan tali anggrek tersebut?
Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jikalau kami menjadi tokoh Vina, kami akan mencari alternatif lain dengan menggunakan tali serabut kelapa. Karena menurut kami tali serabut kelapa jauh lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan tali arfi. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan tutup. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Shalom. Oke, kita lanjut ke kelompok berikut. Ya. Silakan. Ya. Nanti setelah itu baru kelompok kalian. Sudah kirim di blog operator kita? Sudah, silakan. Cepat. Anda tidak boleh Oke. Silakan. Cepat. Ya. Satu orang. Kalau belum bisa kelompokin sebelah. Sudah. Kirim ulang lagi, linknya dikirim ulang. Sudah. Tigo masuk di link yang baru, yang dikirim ulang, itu masuk ulang lagi supaya dia bisa aktifkan Sudah. Kalau belum bisa dari kelompoknya. Ya, sambil perbaiki kita lanjut ke kelompoknya Igo dan kawan-kawan. Ini Pak. Di kanvas. Shalom teman-teman semua, kami dari kelompok 3, saya Joanna dan teman saya Daniel, Indo, Dea, dan Desya pada mempresentasikan dua presentasi. Yang pertama, sejumlah kamu menghasilkan karya yang berkaitan apa kita rencana menuju pola pikir yang dilarang, jelaskan alasannya. Nomor satu, kami setuju karena melihat sendiri harus mengikuti yang sedang melakukannya, dan kami sendiri sebagai seorang Vina tidak berhak atau maksudnya tidak berkenan dengan Vina. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan ketika mendengarkan suara teriakan Vina yang begitu kencang hingga kemudian Vina dalam keadaan pingsan? Jawaban kami, yang akan kami lakukan apabila kami mengalami kejadian serupa ialah kami akan bergegas dengan Vina lalu mencari pertolongan pertama secepatnya serta mencari penyebab dari kejadian tersebut. Tiga, jika kamu dengan tindakan yang dilakukan Vina, jelaskan alasannya. Kami setuju dengan tindakan Vina karena mengikuti nasihat orang tua dan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik dan pendidikan sekolah. Jadi nomor 4, dalam kehidupan sehari-hari pernah kamu tidak seperti apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu menceritakannya
Nomor 5, peristiwa penting apa sajakah yang terkandung dalam cermin tersebut? Peristiwa penting yang ada di dalam cermin tersebut adalah Vina dan Papa di sana dan di Papa sekolah. Vina dan Dania ini melanjutkan studi di sekolah yang sama, namun orang tua Vina mendaftarkan Vina di sekolah lain. Sekian dari kami, terima kasih. Banyak. Oke, kita tepuk tangan. Silakan yang mau bertanya. Ada? Oke, silakan. Kalau kamu menjadi tokoh Vina dan tertimpa musibah yang sama, masihkah kamu meneruskan hobi kamu dalam merawat dan menjaga bunga? Terima kasih. Kami pasti masih, tapi mungkin kita lebih berhati-hati di dalam buat tanaman yang baru. Oke. Sudah, kita tepuk tangan untuk kelompok. Silakan tutup, kita lanjut dengan kelompok. Terima kasih sudah mendengar. Shalom. Kita tepuk tangan untuk kelompoknya Dami dan kawan-kawan. Sudah, Iko yang ini ada? Iko, yang kelompok itu juga buka. Adi Igo, Kelompok ini sudah. Oh ya, oke. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Bendra dan teman-teman semua. Kami dari kelompok nomor 2 akan mempresentasikan pengalaman dan mengenai kesulitan. Di sini ada saya sebagai saya Abigail sebagai moderator, ada Kurnias sebagai moderator, ada Aisyah Julia sebagai moderator dan juga ada Esau sebagai moderator. Nomor 1, tema apakah yang terkandung dalam teks tersebut? Menurut pendapat kami, tema yang terkandung di dalam teks tersebut adalah persahabatan. Nomor 2, siapakah tokoh utama dalam teks tersebut? Bagaimana pula karakternya? Jelaskan alasannya. Vina adalah pribadi yang berani dalam menanggung jawab. Dilihat dari bagaimana dia memelihara tanaman anggrek buahnya dengan sangat baik, beserta cara Vina untuk menata tanaman tersebut dengan hati-hati. Vina juga merupakan anak yang baik. Dia menuruti keinginan dan keputusan dari orang tuanya. Akan tetapi, Vina juga merupakan seorang pribadi yang berbohong. Dia kurang teliti dalam pemilihan tali untuk anggrek buahnya, yang tali dia yang menyebabkan anggrek buahnya sehat. Kemudian nomor yang ketiga, siapa saja tokoh yang kamu sukai berdasarkan teks tersebut dan jelaskan alasannya. Tokoh yang kami sukai yaitu Vina. Alasan kami yaitu kami menyukai tokoh Vina karena walaupun Vina merupakan karakter yang ceroboh, akan tetapi Vina merupakan pribadi yang sangat baik. Lalu nomor 4, menurutmu kalimat apa sajakah yang kamu temukan dalam teks tersebut? Jawaban kami, yang pertama, persahabatan antara Vina dan Dania yang berat dan tidak terpisahkan walau mereka sudah berbeda sekolah. Yang kedua, cara Vina melakukan anggrek bolanya. Kenapa anggrek bolanya dengan tali anggrek? Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu yang menjadi tokoh utama ketika melihat penampilan? Nomor 5, apa yang kamu lakukan? Yang kita lakukan ketika berada di posisi Dania, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah memanggil orang tua Vina untuk
membantu anak mereka. Lalu kami juga akan membantu membereskan alur-alur yang gerakan karena kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, kritik, dan saran? Oke. Silakan tanya. Tadi di nomor 1 Anda memilih tema persahabatan. Bisa menjelaskan apa yang menjadi latar belakang sehingga kelompok Anda memilih tema tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya Daniel. Alasan kelompok kami untuk memilih tema persahabatan karena dari awal cerita hingga akhir cerita terdapat dua tokoh sentral yang menjadi inti dari cerita ini, yaitu Tania dan juga Vina yang bersahabat. Terima kasih. Silakan Santa, berdasarkan satu jawabannya, dia menyatakan bahwa Vina cukup telaten dalam merawat bunga anggrek tersebut. Namun bagaimana dia bisa sampai sejauh itu dengan menggunakan telegrafia sebagai alat penyangga untuk pot yang sudah jelas-jelas kebenaran. Sedangkan kita tahu bahwa telegrafia itu sangat mampu. Terima kasih pertanyaannya Santa. Untuk hal tersebut juga kami masih kurang tahu karena tidak dijelaskan dalam video tersebut. Akan tetapi jika kita mengira-ngira, sepertinya tokoh Vina masih kurang mencari informasi mengenai kaligrafia sehingga dia tidak mengetahui bahwa kaligrafi yang digunakan tersebut rapi. Oke, kita tepuk tangan untuk Masih ada pertanyaannya? bisa. Sekian pesan dari kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Jadi kelompok yang belum presentasi bisa lanjut di pertemuan besok ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sangat luar biasa presentasi kalian. Nah, jadi kita belajar cerpen tentang Tania, bagaimana cerita ini sangat menarik untuk kita semua. Kira-kira apa yang kalian dapat dari cerpen hari ini yang kalian simak? Hal apa yang kalian dapat? Kira-kira nilai positif atau nilai moralnya apa yang kalian dapat? Oke, silakan Santalu. Pertama, berdasarkan persahabatan yang dijalankan oleh teman-teman, kita bisa beda persediaan sekalipun kita berpisah dengan tujuan bersama teman-teman. Namun dengan kesetiaan yang ada dan persahabatan yang ada, kita bisa tetap berteman sampai kapanpun. Oke, luar biasa kita tentang hari ini kita belajar dari kisah Tania dan Vina yang mereka sangat akrab dalam persahabatan mereka walaupun mereka berbeda sekolah ya. Nah, dengan kita belajar teks cerpen hari ini kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan kalian hari-hari. Jadi kalian ini kan sudah SMP dan sebentar lagi kalian akan masuk SMA. Nah, persahabatan kalian hari ini kalian bisa bentuk dengan baik dan nanti kalian berpisah memilih SMA sesuai favorit kalian itu. Tapi persahabatan itu tetap akur, langgeng, dan persahabatan itu terus saling memotivasi dalam meraih cita-cita dan perjuangan kalian. Nah, ada banyak hal yang kita belajar seperti merawat bunga, dia menggunakan ini tali rafia. Itu suatu hal perjalanan yang sangat luar biasa, kreatif yang dia manfaatkan barang bekas yang ada untuk buat pot bunga dan juga pakai penyangga bunga. Nah, kira-kira sepanjang diskusi dalam kelompok dan kalian kerja itu hal apa yang menjadi kesulitan buat kalian? Selain jaringan, oke, itu kesulitan yang pertama jaringan ya saat desain aplikasi. Mungkin ada lagi menentukan tokoh utama.
Apa yang menjadi kendala? Karena kami masih bingung untuk menentukan tokoh utama karena terdapat 2 tokoh sudah menjelaskan. Sedangkan yang menceritakan cerita tersebut itu kan Tania. dan yang menceritakan itu Oke, jadi bagaimana cara menentukan tokoh utama dalam sebuah cerita? Itu yang ditanyakan oleh teman kalian. Itu yang menjadi kesulitan ya. Jadi untuk menentukan tokoh utama itu kita membaca dengan teliti bahwa siapa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Yang menceritakan, yang berperan menjadi tokoh aku di situ adalah Oke, jadi berarti yang menjadi tokoh utamanya di situ jelas siapa? Vina. Oke, luar biasa. Tapi kita tepuk tangan buat yang Oke, ada lagi? Hal kesulitan apa lagi yang kalian temukan? Ada? Di Aprilia dan kawan-kawan? Kelompok, ya silakan. Kesulitan dalam menentukan tema. Menentukan tema. Bagaimana cara menentukan tema ya? Itu pertanyaannya. Untuk menentukan sebuah tema dari suatu teks cerpen, itu yang pertama itu adalah kita membaca dengan teliti. Setelah kita membaca dengan teliti, kita harus mencatat kira-kira peristiwa apa yang sering muncul dalam cerita tersebut. Misalnya tadi dalam cerita itu ia menceritakan tentang perjuangan dan persahabatan antara Tania dan Vina. Maka kalian bisa menentukan yang menjadi temanya di sini adalah bisa sebuah perjuangan dari Tania atau Vina. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? tidak Oke. Nah, cara menentukan butir-butir hal-hal penting apa yang terdapat dalam teks cerpen? Nah, jadi simpulannya dalam pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita belajar dari kisah Tania dan Vina dalam persahabatan mereka. Jadi ketika keluar dari SMP Citra Bangsa, persahabatan di kelas 9A ini jangan habis di SMP Citra Bangsa, tapi terus dijaga dan dirawat sampai kalian besar. Karena dengan persahabatan itu bisa membangun hubungan yang baik, membangun kerjasama yang baik, dan kalian juga bisa menjadi membangun hubungan untuk saling memotivasi satu dengan yang lain. Dengan membaca cerpen, dengan kita menyimak cerpen atau menulis cerpen itu bisa meluapkan emosi, bisa meluapkan apa yang terasa di dalam hati kita dan kita bisa buat dalam satu tulisan. Itu jadi sangat penting untuk kita belajar atau menyimak teks cerpen. Nah, untuk teman-teman yang belum tampilkan hari ini, nanti pertemuan berikut lebih semangat lagi karena waktu kita sangat terbatas hari ini, maka hanya beberapa kelompok saja yang bisa tampilkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kok? Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau pas Pak ada lembaran refleksi pembelajaran kita hari ini, jadi kalian bisa isi kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Nanti dikumpul ya. Ya, bagaimana kira pembelajaran hari ini? Luar biasa ya. Oke.
Jadi kalian silakan tulis kira-kira apa yang menjadi kesulitan kalian dalam diskusi di kelompok. Jadi kalau kamu mau memberi bintang untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kamu memberikan bintang 10 ya? 10. Baik. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau bertanya sambil kalian mengisi lembaran refleksi, silakan siapkan diri untuk kita menutup rangkaian pembelajaran hari ini. Dan yang memimpin doa, saya minta kesediaan dari Kesia. Oke, tolong pastikan meja-meja tidak ada sampah yang terserahkan di meja ya. Oke, silakan rapikan meja kalian. Itu baru kita tutup dengan doa. Dan doa penutup ini saya minta kesediaan dari Kesia. Silakan Kesia menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih sudah memberkati kita dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat Kesia. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Pak Benja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Silakan. Salam Pak Benja. Salam Pak Aca. Baik, Pak Benja tadi sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya. Sebelum penutupan Pak Benja, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi ini. Yang pertama, apakah Pak Benja sudah melakukan saat pembelajaran tadi terkait dengan indikator yang Pak Benja inginkan tadi, apakah sudah melakukan dengan baik atau menurut Pak Benja bagaimana? Iya, baik Pak Aca. Tadi dalam pembelajaran kali ini saya sudah melakukan dengan baik ya. Itu menurut saya dan sesuai dengan pola diferensiasi. Jadi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kesehatan itu prinsip yang paling utama yang saya ketahui dari pola diferensiasi. Baik. Terima kasih Pak Benja. Izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hasil observasi saya Pak Benja. Terima kasih. Ya, tadi menurut saya juga Pak Benja tadi proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan yang Pak Benja inginkan kepada anak-anak tadi. Dan Pak Benja juga sudah berusaha tadi saya melihat menerapkan diferensiasi tadi. Ada konten, ada produk, dan prosesnya itu sudah sangat-sangat baik saya lihat, sehingga peserta didik tadi betul-betul senang dan pembelajaran tadi menyenangkan. Puji Tuhan Pak, terima kasih. Juga tadi di saat pembelajaran tadi saya lihat bahwa sudah dilakukan dengan langkah-langkah atau sintaks pembelajaran dengan baik. Dan sebelum menutup Pak Benja, kira-kira adakah kompetensi lain lagi yang ingin Pak Benja kembangkan berdasarkan hasil pembelajaran tadi? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu salah satunya itu memahami lebih baik lagi alur pembelajaran. Sehingga saya bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi, manajemen waktu, serta kreativitas dalam proses konten, proses, dan produk juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena kadang kita kewalahan di waktu, kadang kita asik cerita dengan anak-anak, tapi kita lupa waktu. Jadi itu yang perlu dikembangkan lagi menurut saya.
jadi tadi lebih kreatif lagi di konten, Ya, betul. apa produk juga yang Iya, dihasilkan iya. anak-anak dan juga prosesnya Nah, bisa. Oke, begitu ya Pak Benja. Berarti semoga ke depan lagi dalam supervisi berikut Pak Benja juga akan menampilkan yang terbaik lagi ya. Amin, amin Oke. Pak. Jadi terima kasih Pak Beja, demikian observasi kita hari ini dan semoga apa yang telah kita bicarakan itu bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua ya Pak Beja ya, terutama untuk pembelajaran dan semua ini lebih ke pelajaran itu lebih menyenangkan dan lebih Amin. baik. Terima kasih sekali lagi Pak Benja untuk waktunya. Saya berharap kita bisa ketemu di supervisi. Siap. Saya senang sekali juga Oke. bisa dilakukan supervisi hari ini. Artinya saling membantu, saling Betul. koreksi, saling membangun supaya ke depan bisa melakukan lebih baik lah. Oke, terima kasih Pak Salam. Beja. Salam.